seni tarine mengangoben suaran gamelannya limurang mana seni ukere. Om Swastiastu, nama saya Ikomang Darmayuda. Saya lahir di Sukawati tanggal 28 April 1970. Awal saya belajar musik adalah merupakan warisan darah seni dari leluhur ya, dari kakek, kemudian dari ayah. Saya juga seorang guru musik di SMP, jadi mampu memainkan alat musik secara otodidak, biola maupun gitar. Mungkin dari sana mengalir darah seni, sehingga setamat dari SMP itu saya melanjutkan di Sekolah Menengah Musik Negeri Denpasar atau SMM sebagai angkatan pertama. Dari situlah saya mulai mempelajari, menekuni musik secara teori maupun secara praktek. Setelah saya mempelajari musik diatonis di SMM Negeri Denpasar, banyak hal-hal yang menarik yang saya dapatkan, khususnya berkaitan dengan seni musik itu sendiri gitu. Saking asiknya, tidak terasa waktu selama 4 tahun belajar di situ tidak terasa, sehingga akhirnya saya tamat dari SMM Negeri Denpasar itu melanjutkan studi ke ISI Yogyakarta, karena di sini belum ada dibuka jurusan musik. Kemudian saya melanjutkan ke ISI Yogyakarta jurusan musik di tahun 1990 sampai tahun 1996 saya tamat. Setelah 5 tahun saya belajar di ISI Yogyakarta, banyak keterampilan dan pengetahuan baru di bidang musik yang saya dapatkan di sana. Kemudian saya kembali lagi ke daerah asal, yaitu Gianyar, Sukawati Gianyar. Di sini saya mulai mengembangkan diri, melatih anak-anak di sekolah, di SMP maupun SMA. Kemudian akhirnya pada tahun 1999 saya diangkat menjadi dosen di jurusan musik ISI Denpasar. Dari situlah saya mulai menata perkembangan dan pertumbuhan seni musik diatonis di Bali gitu. Jadi saya mulai mengajak anak-anak Bali atau talent-talent di Bali yang memiliki kemampuan dalam bermusik agar belajar musik secara formal di ISI Denpasar maksud saya. Jadi dari situlah terus berkembang ilmu musik itu di Bali, diseiring dengan perkembangan seni tari, seni karawitan. Seni musik juga cukup memberi suatu kemajuan prestasi yang diraih oleh anak-anak didik yang saya ajar selama mereka berlatih gitu. Kemudian pada tahun 2008 saya beranikan diri untuk membuka sanggar musik, namanya Sanggar Crescendo Gria Musika Sukawati. Jadi berlokasi di rumah sendiri. Jadi di sini mengajak anak-anak pemula di seluruh Bali itu untuk berlatih bermusik. Jadi baik vokal itu maupun ada piano dan juga ada gitar. Nah, dari hasil mereka berlatih di sini, di luar dugaan ternyata emang anak-anak Bali itu emang seninya sangat tinggi. Sedikit aja dapat sentuhan, dapat pengetahuan dari sesuatu yang benar, yang baik, itu dia akan menjadi baik, bahkan menjadi juara. Jadi mulai tahun 2013, jadi anak di sini, Agena dari Gianyar juga itu dari Gentong, mendapat juara 1 di tingkat provinsi lomba bernyanyi, ajang FLS 2N. Dia merupakan murid kami yang pertama mengikuti lomba. Kemudian Gena itu diutus menjadi duta Bali otomatis ke tingkat nasional.
tahun 2013. Dan di tahun 2013 itu Gekna itu ternyata juga meraih juara 1 di tingkat nasional. Jadi wah, luar biasa, emang sangat mengesankan ya. Emas pertama disumbang di bidang bernyanyi oleh anak-anak, disumbang oleh anak-anak Gianyar gitu. Niki sebagai pencipta lagu berbahasa Bali terbaik di Anugerah Musik Bali 2022. Ini diberikan oleh Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster gitu. Ini di bawahnya ini medali yang saya dapat sebagai pelatih ketika paduan suara PDIP Provinsi Bali menjadi juara 1 di tingkat nasional. Jadi inilah medali yang saya dapatkan. Nah, ini sebagai pelatih paduan suara. Ini juga anak-anak yang ada yang belajar di sini itu Gekna, ini juara nasionalnya SD dia dan SMP. Nah, ini ketika juara internasional bahkan saya mengajak SMP Negeri 1 Denpasar di Lucknow City di India, itu India Utara. Jadi sampai pernah ke tingkat internasional gitu. Nah, ini bisa dilihat nanti berikutnya anak-anak yang meraih prestasi tingkat provinsi, nasional maupun internasional, semua dipajang di sini untuk memotivasi semangat anak yang datang ke sini. Ya. Jadi anak-anak yang sudah berhasil itu ini jumlahnya dia semua terpajang di apa namanya, di branding kami di Sanggar Crescendo itu. Jadi sekian anak, ada 142 anak di situ sudah berhasil menjadi penyanyi ya. Jadi penyanyi anak-anak, bahkan ada di antara banyak mereka itu yang berhasil menjadi juara, jadi juara menyanyi di mana-mana, jadi gitu. Jadi mereka selain dari Gianyar juga banyak datang dari hampir di seluruh kabupaten di Bali, bahkan dari Singaraja pun datang ke sini gitu. Ada yang datang ke sini belajar dari tahun ke tahun, ada aja dari Singaraja gitu. Dari Badung, dari Denpasar banyak sekolah-sekolah swasta, SD swasta maupun sekolah-sekolah SMP negeri yang banyak berlatih di sini juga gitu. Dan itu berlatih di sanggar yang ada di Gianyar di Sukawati ini. Itu merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi kami di sanggar maupun warga Gianyar. Jadi untuk maju lagi. Di samping itu juga Gekna di SMP 1 Gianyar kembali dia dapat juara 1 di Provinsi Bali lomba menyanyi itu, dan lagi mewakili Bali ke tingkat nasional. Dan di situ pun tahun 2015 jadinya itu dia juga dapat juara 1 tingkat nasional lomba menyanyi itu. Itu merupakan suatu bukti anak-anak Bali itu tidak kalah dengan anak-anak Medan, anak-anak Jogja, anak-anak Ambon yang bersuara emas ya. Ternyata Bali bisa merebut emas di sana. Di samping Gekna juga ada penyanyi dari Buruan, ini Anggis Devaki. Anggis Devaki juga mulai terjun berlatih di sini. Kemudian memulai dari lagu-lagu Bali yang saya ajarkan di sini di sanggar. Kemudian dia membuat album kompilasi Bali Kumara 2 bersama anak-anak sanggar. Kemudian di samping itu dia juga membuat album solo. Jadi Anggis Devaki itu dia membuat album sendiri dia. Jadi saya juga menciptakan lagu-lagunya. Jadi dikemas secara eksklusif dan di launching di tempat yang sangat-sangat terhormat, mengundang pakar-pakar untuk menontonnya gitu. Dari situlah Anggis itu mulai tumbuh percaya dirinya, sehingga Anggis yang dari sanggar di sini dapat belajar sanggar ini, saya buatkan album. Kemudian dia lolos di Voice Kid. Ini udah tingkat nasional ya, televisi nasional ya. Di The Voice Kid itu Anggis bisa meraih juara 2 ya. Juara 2. Dan yang paling gres adalah Anggis yang sekarang ini di Indonesian Idol. Jadi kita sebagai orang Gianyar itu sangat bangga gitu. Gianyar itu mengundang seni.
memang gudangnya seni, tidak hanya seni tradisi, seni tari, seni tabuh, seni patung, seni lukis, tapi seni musik yang baru muncul pun juga sudah bisa bergaung di nasional. Jadi Anggis Devaki ini sekarang juga sedang proses masih masuk di Indonesian Idol. Jadi kalau masyarakat ingin menonton, setiap hari Senin tontonlah Anggis Devaki dari Buruan Gianyar. Jadi dia selalu tampil sangat hebat. Memang kita harus layak juga dukung bersama. Nah kemudian di samping itu saya juga sambil mendirikan sanggar ini ditantang untuk berkarya oleh para orang tua. Jadi anak-anak saya sudah bisa bernyanyi, Pak, untuk apa kan mereka ini biar dia tidak bosen gitu. Jadi bikinlah saya Bali Kumara. Jadi Bali Kumara itu kumpulan anak Bali yang membuat satu album kompilasi. Jadi setiap anak menyanyikan satu lagu. Jadi Gekna itu merupakan Bali Kumara 1 generasi pertama, kemudian Anggis Devaki itu Bali Kumara generasi kedua, dan seterusnya dan sampai sekarang Bali Kumara masih berlanjut. Ini sudah terjadi 8 album yang saya buat untuk Bali Kumara, dan tahun 2023 ini adalah Bali Kumara generasi ke-9. Jadi setiap generasi ada 15 sampai 20 anak yang tergabung di situ. Jadi mulai di situ anak-anak itu mengasah talentnya, mengikuti senior-seniornya Gekna, Anggis Devaki, sehingga nantinya mereka menjadi generasi berikutnya meraih prestasi juara di tingkat Provinsi Bali maupun di tingkat nasional, bahkan internasional. Nanti Estungkaro bisa tembus ke tingkat internasional. Jadi untuk di Gianyar, di samping itu saya juga menjadi duta Kabupaten Gianyar dalam parade lagu pop daerah Bali di ajang Pesta Kesenian Bali. Jadi mungkin Gianyar karena terbatasnya adanya sanggar musik ya, jadi berbeda dengan sanggar tari dengan sanggar tabuh, sangat menjamur di Kabupaten Gianyar ini. Kemudian sanggar musik itu masih sangat terbatas, dan saya salah satunya mungkin yang banyak anak-anak datang ke sini, sehingga mulai dari tahun 2009 itu sanggar Crescendo ini selalu mewakili atau menjadi duta Kabupaten Gianyar di ajang itu. Jadi kami menggunakan anak-anak yang les di sini untuk bernyanyinya. Kemudian untuk penabuhnya, karena itu sifatnya kolaboratif ya, ada band dan ada gamelannya. Sempat juga di awal-awal saya mengajak Gus Teja jadi pemain gamelannya. Jadi Gus Teja saking kreatifnya akhirnya dia membuat gamelan biar bisa mengikuti keyboard ini suaranya. Ada 12 nada, jadi dibuatlah dia tingklik yang panjang itu 12 nada, sehingga dia main di nada dasar apa aja dia mampu mengikuti gitu, beda dengan gamelan dulu ya. Mungkin dari itu idenya, sehingga setelah selesai bergabung di sini karena mungkin sudah dapat pengalaman dan cukup bosan mungkin ya, akhirnya mandiri dia mencoba membuat karya dan seperti sekarang gitu. Jadi dalam perjalanan sebagai duta Gianyar itu kami juga berapa kali meraih juara 1 pada saat diadakan lomba di situ. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya selaku warga Gianyar bersama seniman-seniman musik di Gianyar, bisa bersaing bahkan bisa mengungguli kabupaten lain yang sudah dicap sebagai jawara-jawaranya musik seperti Singaraja gitu ya. Singaraja, Buleleng, kemudian Denpasar, ibu kota juga pusatnya seniman musik di situ, Badung juga seniman musiknya besar-besar di situ. Jadi banggalah kami bisa beberapa kali menjadi juara 1 di antara mereka gitu. Nah, jadi ini merupakan suatu bukti kami dari seniman musik, komunitas seniman musik di Kabupaten Gianyar untuk selalu berkarya dan memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Gianyar ini sampai kapanpun gitu. Kemudian saya juga dipercayakan mencipta lagu Mars Kabupaten Gianyar di tahun 1994 ketika saya baru tamat dari si Jogja.
saya dipercaya untuk menciptakan lagu Mars Kabupaten Gianyar. Nah, kemudian sampai sekarang masih dinyanyikan, mungkin nanti saya nyanyikan kalau diperlukan, divideokan. Kemudian satu lagi lagu yang paling berkesan saya buat di Gianyar adalah Gianyar Jagat Seni. Nah, mungkin nanti bisa didengarkan bagaimana sih pandangan saya selaku orang Gianyar terhadap Gianyar sebagai gudang seni, jagat seni gitu. Jadi sering disebut Gianyar daerah seni, kota budaya gitu. Jadi saya tuangkan dalam lagu, mungkin nanti bisa didengarkan gitu. Selain itu, selain membina pop daerah, juga saya sering membina seni suara di Gianyar ini, paduan suara maupun vokal grup. Jadi pernah saya juga melatih paduan suara Pemkab Gianyar, kemudian paduan suara WHDI Kabupaten Gianyar, kemudian pernah juga melatih Dharma Wanita Kabupaten Gianyar, paduan suaranya, juga paduan suara PKK Kabupaten Gianyar. Jadi seperti itulah ya kerja seni yang saya lakukan selaku seniman musik. Gitu. Tentang kepenerusan daripada seni yang ada di rumah saya ini, tanpa disadari, tanpa disetting, itu sampai saat ini terus ada pewaris-pewarisnya. Kakek saya dulu adalah pemain suling yang sangat handal di Banjar maupun di desa ketika itu, tahun 40-an, 50-an gitu. Kemudian bapak saya adalah guru kesenian di SMP Negeri Sukawati ini. Beliau adalah tukang ugal, juga pemain keroncong di era tahun 45 sampai 60. Jadi sebelum ada gong kebiar tampil-tampil atau drama gong tampil-tampil di Bali ini mengisi upacara atau odal-odal itu diawali dengan pertunjuk sandiwara gitu. Sandiwara diiringi dengan musik keroncong. Jadi bapak saya sebagai pemain biola saat itu, ibu saya sebagai penyanyi keroncongnya mengiringi pertunjukan sandiwara di desa Sukawati gitu. Nama grup keroncongnya Puspa Kencana gitu. Nah, kemudian generasi berikutnya baru saya. Jadi saya memang menggeluti seni musik ini secara akademik. Jadi saya mulai dari sekolah di Sekolah Menengah Musik Denpasar sebagai angkat pertama, kemudian juga kuliah di jurusan musik ISI Yogyakarta, dan sekarang bekerja sebagai dosen musik di ISI Denpasar. Jadi itu generasi ketiga. Jadi saya setelah saya tanpa juga direkayasa, tanpa juga disetting, ternyata anak saya nomor 3 itu memilih jalur seperti saya gitu. Walaupun anak pertama dan kedua saya itu juga suka bernyanyi ya, dia sering lomba-lomba, sering mewakili sekolahnya, tapi tidak fokus dia secara akademik mempelajari musik. Tapi anak saya yang ketiga, yang putra ini, Komang Bagus Balasurya, dia sekarang mengambil kuliah di jurusan musik ISI Denpasar. Dia semester 4 sekarang, ya mudah-mudahan dengan dia studi di jurusan musik itu tidak akan berhenti sampai di saya saja. Pastinya dia akan melanjutkan dengan gayanya sendiri, dengan rezeki yang dia temukan nanti, sehingga dia menentukan mau seperti apa nantinya, mau jadi musisi seperti apa. Mungkin perlu proses nantinya ya. Jadi yang penting sampai di anak saya sudah ada penerusnya. Mudah-mudahan di cucu saya juga ada yang meneruskan nanti. Ros Oktober 2002 gitu ya. Jadi saya catat menjadi lagu Bencana Ring Bali judulnya, Bencana Ring Bali. Saya menjadikan lagu, ternyata dapat juara 1 lomba cipta lagu di Pesta Kesenian Bali. Kemudian ini judulnya Muda Lara. Saya melihat anak idih-idih di setiap perempatan yang ada di Bali ini, kok sedih sekali. Setiap ada orang lewat dia minta-minta gitu, selalu diusir
dan dimaki gitu. Tidak ada yang kasihan bahwa mereka itu tidak ingin jadi pengemis sebenarnya gitu. Karena kondisi lah dia yang mengakibatkan dia jadi pengemis gitu. Siapa mau jadi pengemis? Saya jadikan lagu judulnya Muda Lara. Jadi ketika kecil dia sudah melarat gitu, melara jadi ngidih nasi dan bengidih-ngidih senaklian gitu. Ya, kemudian jadi saya juga pernah jadi pelatih di BI Bank Indonesia, jadi saya membawa Bank Indonesia ke tingkat nasional lomba. Gitu. Nah ini sertifikat dari kementerian, dari nasional ini. Nah ini yang saya tulis di situ itu sebagai juara 1 bersama SMP Negeri 1, juara 1 bersama SMP Negeri 3 Denpasar, lomba vokal grup. Nah juara 1 bersama Putu Nadia itu juga dari kementerian nasional ini. Nah ini dari provinsi, jadi saya selain sebagai juri saya juga sebagai narasumber untuk lomba-lomba musik gitu. Ya. Nah ini sebagai aransemen terbaik juga saya. Jadi selain sebagai juara 1, sebagai aransemen terbaik. Jadi saya penata musik, penata lagu terbaik di ajang FLS 2N itu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud gitu. Nah ini saya lomba cipta lagu, saya memborong 9 lagu saya menjadi juara gitu di Bali Pos. Jadi saya mengawali mencipta tahun 2003 itu. Tadi 9 lagu saya mengirim ke 9-nya masuk jadi dapat juara gitu. Di semua penghargaan. Ya sebagai pencipta. Ini saya jadi juri bintang radio di RRI 9 tahun saya jadi juri di situ bintang radio. Ya ini seperti apa. Nah selain itu saya juga banyak jadi juri gitu ya. Ini BRTV kemarin ya. Kalau suka nonton Bali TV, BRTV di situ saya kemarin menjadi komentator, jadi juri gitu. Mungkin tahun ini juga dipakai lagi gitu. Itu PRI juga saya dipakai juga juri dan komentator untuk lagu anak-anak gitu. Di kampus. Ya mungkin ini banyak sekali yang saya kumpulkan dari pemberian sempat saya melatih gitu. Jadi lumayan lah untuk kenangan gitu. Ya mudah-mudahan menjadi inspirasi nanti bagi anak cucu gitu. Harusnya dia mendapatkan lebih daripada ini nantinya dalam karirnya gitu. Itu harapan saya. Buat lagu Nangun Satkerti Loka Bali gitu. Dan lagu Bali Era Baru gitu. Jadi lagu ini dinyanyikan ketika HUT Pemprov Bali gitu. Setiap HUT Pemprov inilah dinyanyikan oleh paduan suara Pemprov Bali yang saya latih gitu. Nangun Satkerti Loka Bali dan lagu Bali Era Baru gitu. Nah ini lagu-lagu yang saya ciptakan. Lagu Bali ini lagu mars dan himne. Ya menurut saya seni itu adalah bagian yang terpenting daripada hidup orang Bali gitu. Kayaknya sepertinya orang Bali itu tidak bisa hidup tanpa seni. Itu sudah merupakan suatu kenyataan ya. Seni itu, orang Bali itu pasti berdarah seni, entah seni apa saja gitu. Demikian juga harapan saya sebagai seniman musik di Kabupaten Gianyar ini agar diberikan ruang yang lebih luas lagi untuk kita berekspresi, menampilkan diri di Kabupaten Gianyar ini, merangkul kawan-kawan yang memiliki hobi yang sama di bidang musik, sehingga Gianyar itu betul-betul bergema sebagai gudang seni. Gudang seni tidak ada lagi selain Gianyar gitu. Jadi Gianyar tidak hanya punya pengrawit yang handal, penari yang
yang maestro, yang profesor di Gianyar juga memiliki musisi-musisi yang tidak kalah namanya gitu. Misalnya Balawan itu sudah mendunia. Kemudian ada Gus Teja juga mendunia gitu. Ada Gung Bono Alit juga. Jadi saya juga di sini. Ada Kade Artawan juga banyak. Kalau itu dikasih ruang-ruang tersendiri, pasti tidak ada bandingnya kehidupan musik di Gianyar ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain gitu. Mungkin dengan adakan festival Ubud Festival, Gianyar Festival, tidak hanya di Pesta Kesenian Bali ya. Di luar Pesta Kesenian Bali kita harus banyak mengadakan festival-festival. Gunanya adalah untuk mensosialisasikan daerah pariwisata baru yang ada di Kabupaten Gianyar. Kedua, untuk memberikan ruang kreativitas bagi seniman-seniman kita. Jadi tidak hanya dia berkarya saat Pesta Kesenian Bali saja. Di lain itu juga dia akan bisa berkarya terus dan hidup terus ya. Itulah harapan kami dari seniman kepada Bapak Upati atau Bapak pimpinan di Kabupaten Gianyar ini. Semoga Gianyar selalu menjadi jagat seni sampai kapanpun gitu. Semilerangi mentekreng taman sari, barak kuning putih gading ngelangenin hati, dipun mewas bunga pucuk.